Halo Sobat Matematika, ada yang tahu nggak nih kami mau membahas apa? Apa? Yah, benar. Kami akan membahas statistika regresi. Ditonton sampai habis ya, supaya Sobat Matematika bisa lebih mengerti. Selamat menonton semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam definisinya. Jadi, apa sih itu definisinya? Nah, definisi dari diagram pencar adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam bidang koordinat Cartesius, di mana setiap titik mewakili pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua variabel. Nah, di variabel pertama yaitu variabel independence dan juga variabel bebas atau X itu memiliki contoh seperti jumlah jam belajar, tinggi badan, dan usia. Nah, di variabel terikat dependent atau Y memiliki contoh seperti nilai ujian, berat badan, pendapatan, dan lainnya. Independen mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Dependen tidak mempengaruhi variabel independen. Sekarang kita akan masuk ke korelasi. Jadi di sini ada 3 korelasi. Yang pertama itu adalah positif. Positif itu ketika X meningkat dan Y juga meningkat. Sedangkan negatif itu ketika X menurun dan Y juga menurun. Nah, kalau tidak korelasi itu ketika tidak ada terbentuk dan juga tidak mempengaruhi garisnya. Di sini ada skala kekuatan korelasi, di mana di sini titik-titiknya rapat dan hampir membentuk garis lurus. Artinya korelasinya kuat dan juga nilai satu variabel di sini berhubungan dengan nilai variabel lainnya. Yang kedua, titiknya menyebar dan tidak membentuk garis, di mana artinya korelasinya lemah atau bahkan tidak ada korelasi sama sekali. Nilai satu variabel yang di sini tidak selalu berhubungan dengan nilai variabel lainnya. Jadi, intinya semakin rapat titiknya dan membentuk sebuah garis, makin kuat hubungannya. Begitu pula semakin menyebar dan acak titiknya, maka semakin melemah hubungannya dengan variabel lainnya. Jadi di sini kita akan masuk ke korelasi kuadrat, di mana itu merupakan sebuah diagram yang dinyatakan memiliki korelasi kuadrat ketika variabel terikat atau bisa disebut variabel Y merupakan kuadrat dari variabel bebas atau X. Jadi contohnya variabel Y merupakan hasil kuadrat dari variabel X, di mana variabel X misalnya merupakan 2, jadi hasilnya Y merupakan 4. Macam-macam regresi linear. Yang pertama, regresi linear sederhana. Linear sederhana merupakan jenis regresi yang hanya menggunakan dua variabel saja, X dan Y, di mana keduanya adalah data kuantitatif. Yang kedua, regresi linear berganda. Linear berganda ialah jenis regresi yang mengaitkan satu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X dengan jenis data kuantitatif. Yang ketiga, regresi non-linear. Non-linear adalah jenis regresi yang menghubungkan antara variabel Y dengan X yang tidak linear. Oke, untuk rumus regresi linear yang sederhana, ada Y topi atau yang Y ada tanda panah ke atasnya itu, yaitu A ditambah BX. Apa itu Y panah atas? Artinya variabel yang independen. Lalu A ini adalah konstanta atau titik potong Y. Lalu B ini adalah koefisien dari variabel X, dan X adalah variabel independennya. Untuk rumus regresi linear yang berganda, ada Y hat sama dengan A ditambah B 1 kali 1, ditambah B 2 kali 2, ditambah C 3 kali 3, seterusnya sampai ditambah E. E ini adalah error atau residu dari rumus yang sedang kita kerjakan ini. Nah, jika ada yang linear, pasti ada yang non-linear. Jadi ada regresi non-linear yang berbentuk eksponensial, yaitu Y hat sama dengan A error BX. Lalu ada juga yang berbentuk pangkat, yaitu Y hat sama dengan A dikali B. Lalu ada regresi berbentuk polinomial, yaitu Y hat sama dengan A0 ditambah A1X ditambah seterusnya sampai AN dikali N. Oke, sekarang kita masuk di bagian garis regresi atau garis base fit. Garis base fit ini adalah garis yang paling akurat untuk menunjukkan regresi dari data. Dan persamaannya adalah Y hat sama dengan AX plus B, di mana Y hat itu adalah variabel dependen yang diprediksikan, X merupakan variabel independen, A merupakan koefisien regresi atau garis gradien garis regresi, yaitu kayak miring garisnya itu, dan B merupakan konstanta atau nilai Y jika X adalah 0 alias awal dari garisnya itu. Kalau kalian perhatikan persamaan ini itu sama seperti rumus garis regresi linear sederhana. Nah, dari sini bisa didapatkan cara mencari A dan B, di mana A sama dengan jumlah dari Y dikali jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X dikali jumlah dari Y, dibagi dengan jumlah data dikali sama jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Nah, ini ada bedanya ya, yang sigma X kuadrat sama dalam kurung sigma X tutup kurung baru di kuadrat. Nah, kuadrat yang di dalam yang ada di dalam kurung itu artinya X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau kuadratnya ada di luar dalam kurung, jadi X-nya itu dijumlahkan dulu baru dikuadrat. Nah, B sama dengan jumlah data dikali sama jumlah X dikali Y, jadi X dikali Y dulu baru dijumlahkan, minus
jumlah dari X dikali jumlah dari X dikali Y. Dibagi sama seperti yang A, yaitu jumlah data dikali jumlah data ya dikali jumlah X di kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X tutup kurung kuadrat. Persamaan garis regresi juga bisa menggunakan rumus jumlah kuadrat selisih, yaitu Y hat dikurang rata-rata Y sama dengan SSXY dibagi SSXX dikali dengan X dikurang rata-rata X, di mana SSXY merupakan jumlah perkalian antara selisih variabel independen X dengan rata-ratanya, dan variabel independen variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Terus SSXX merupakan jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. SSXY rumusnya bisa dicari dengan menggunakan jumlah dari X dikurang rata-rata X dikali Y dikurang rata-rata Y sama dengan jumlah dari X dikali Y dikurang jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi sama jumlah data, atau lebih singkatnya adalah SSXY sama dengan jumlah dari X dikali Y dikurang dengan jumlah data N dikali dengan rata-rata X dikali dengan rata-rata Y. Cara mencari SSXX adalah dengan menjumlahkan X dikurang dengan rata-rata X di pangkat 2 sama dengan jumlah dari X pangkat 2 dikurang jumlah dari X terus di pangkat 2 dibagi dengan jumlah data, atau lebih singkatnya SSXX sama dengan jumlah dari X di pangkat 2 dikurang N dikali rata-rata X di pangkat 2. Berikut ada residu. Residu merupakan jarak vertikal dari titik data dengan titik di mana garis regresi berada. Rumusnya adalah E sama dengan Y min Y hat. Di mana Y merupakan nilai variabel dependen yang diamati, yaitu datanya, dan Y hat merupakan nilai variabel dependen yang diprediksi, alias titik di mana garis regresi itu berada. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke jumlah kuadrat residu. Jadi ada 4 cara dalam jumlah kuadrat residu. Yang pertama yaitu SS sama dengan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat tambah E3 kuadrat tambah 4 E kuadrat dan seterusnya. Nah, yang cara kedua itu adalah jumlah dari E yang dikuadratkan. Terus, yang ketiga adalah jumlah dari hasil data dependen yang dikurangi dengan data yang diprediksikan alias residu. Cara yang terakhir itu adalah jumlah dari YI dikurang MXI kurang C dikuadratkan. Jadi saya akan jelaskan simbol-simbolnya. Nah, apa sih itu SS? SS itu adalah jumlah kuadrat residu. Sedangkan E itu adalah epsilon atau residu. Nah, YI itu adalah nilai aktual pada data ke I, dan Y topi I itu adalah nilai prediksi pada data ke I atau juga hasil dari model regresi. M itu adalah gradien atau kemiringan dari garis regresi, sedangkan XI adalah nilai variabel independen pada data ke I. Dan C itu adalah konstanta dari regresi. Kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Diagram pencar memiliki dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Jelaskan variabel independen dan dependen. Wah, sobat matematika, ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Sekarang kakak akan jelasin ya, supaya sobat MTK akan lebih mengerti. Jawabannya adalah variabel independen yang biasa disebut X adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam diagram pencar, variabel ini diletakkan pada sumbu horizontal X. Contohnya, jumlah belajar jam siswa dalam seminggu. Yang kedua yaitu variabel dependen atau yang disebut Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam diagram pencar, variabel ini biasanya diletakkan pada sumbu vertikal Y. Contohnya nilai ujian matematika yang diperoleh siswa. Sekarang kita akan masuk ke soal yang berikutnya. A. Sebutkan bentuk korelasi daripada tabel diagram pencar di atas. Apa jawabannya? Jadi kita di sini disuruh Benar, untuk membuat korelasi gambar negatif. diagram pencarnya. B. Kesimpulan Yang seperti apa garis yang kalian lurus akan atasnya ambil ini, mengenai dia adalah hubungan masa persentase gulanya, kelulusan lalu yang SMA bawah, dan yang lurus persentase ke samping, kemiskinan? itu adalah sukunya. Jawabannya adalah semakin tinggi persentase kemiskinan, maka semakin rendah persentase kelulusan SMA. Begitu sebaliknya, semakin rendah persentase kemiskinan, maka semakin tinggi persentase kelulusan SMA. Contoh soal ini disebutkan, kalau ada massa gula yang berjumlah sebanyak 8, 8,5, 9, 9,5, 10, dan 10,5. Lalu ada suhu yang dalam bentuk Celcius yang sejumlah 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan 2. Untuk model regresi linearnya, ada Y sama dengan 1,81X ditambah 6,41. Ini berarti kemiringannya adalah 1,81, titik potongnya 6,41, dan koefisien korelasinya atau R adalah 0,707. Ini artinya setiap kenaikan 1 derajat Celcius, dia akan meningkatkan massa dari gula sebesar 1,81 gram. Korelasi sebesar 0,707 menunjukkan bahwa hubungan yang cukup kuat ini dan positif antara suhu dan massa gula.
Nah, untuk contoh soal berikutnya, kita diberi data tabel yang menunjukkan rata-rata berat badan bayi pada umur 1-12 bulan. Nah, dan kita disuruh untuk menentukan persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara umur dan rata-rata berat badan. Pertama, kita harus cari sigma Y, sigma X, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Pertama, sigma Y atau jumlah dari data Y, itu adalah jumlah dari data 1 sampai data 12, yaitu menjadi 78. Terus jumlah data Y jadi itu penjumlahan dari 4,3, 5,2, 6, 6,7 dan seterusnya. Kita akan mendapatkan hasil 93,1. Selanjutnya untuk sigma XY pertama, kita harus kalikan dulu data X dengan data Y. Jadi misalnya untuk data pertama itu dengan umur 1 bulan rata-rata berat badannya kan 4,3 kg, jadi 1 kali 4,3. Terus untuk data kedua umur 2 bulan dengan rata-rata berat badan 5,2 kg, yaitu 2 kali 5,2 yaitu 10,4 dan seterusnya sampai habis. Terus kita jumlahkan hasil-hasil semua itu menjadi 679,2. Selanjutnya ada sigma X kuadrat. Pertama-tama kita harus kuadratkan dulu nilai X-nya satu persatu, dimana kita langsung bisa kuadrat, misalnya 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, dan seterusnya sampai 12. Terus hasil dari semua itu kita akan jumlahkan menjadi 650. Nah, sekarang kita udah dapatkan sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Kita selanjutnya harus cari rata-rata X dan rata-rata Y, di mana rata-rata X adalah sigma X per N atau jumlah data, yaitu 78/12 sama dengan 6,5. Terus untuk data rata-rata Y yaitu sigma Y per N atau jumlah data yaitu 93,1/12 sama dengan 7,76. Nah, sekarang kita udah kumpul semua data-data ini. Kita langsung bisa menggunakan rumus jumlah kuadrat selisih. Pertama kita harus cari SS X Y, di mana rumusnya adalah sigma XY dikurang jumlah data dikali rata-rata X dikali rata-rata Y. Langsung kita masukkan data-data yang tadi kita sudah hitung, yaitu 679,2 dikurang 12 dikali dengan 6,5 dikali dengan 7,76. Langsung jadi 679,2 dikurang 605,28 sama dengan 73,92. Selanjutnya kita harus cari SSXX, yaitu dengan rumusnya sigma X kuadrat dikurang dengan jumlah data dikali rata-rata X dikuadratkan. Kita langsung bisa cari, masukkan data-data yang kita udah hitung tadi. 650 dikurang 12 dikali dengan 6,5 kuadrat, yaitu menjadi 650 dikurang 507 sama dengan 143. Nah, sekarang kita udah dapat SSX X sama SSXY. Nah, sekarang kita udah bisa pakai rumus persamaan garis regresi, yaitu Y hat dikurang rata-rata Y sama dengan SSXY per SSXX dikali dengan X dikurang rata-rata X. Kita langsung bisa masukin Y hat akan tetap Y hat karena itu bentuk persamaannya. X juga tidak akan berubah. Yang berubah adalah rata-rata Y yaitu 7,76, SSXY yaitu 73,92 dibagi dengan SSXX yaitu 143 akan dikali dengan X, itu akan tetap dikurang dengan rata-rata X yaitu 6,5. Kita langsung bisa kerjakan. Sekarang kita udah dapatkan SSXY dan SS sama dengan 0,52. Nah, sekarang kita udah langsung bisa pakai persamaan garis regresi, yaitu Y hat 7,7 rata-rata Y sama dengan S2 langsung dikali masuk ke dalam kurung jadi 0,5 dikali dengan X dikurang dengan rata X 6,5 kali 0,52 yaitu 3,3 tetap 8 tidak berubah. Nah, sama bentuk seperti minus 7,76 karena kita pindah ruas ke belakang itu. Nah, kita tinggal masukkan data-data yang kita udah ketahui yaitu rata-rata Y, SSXY, SSXX dan rata-rata X. Jadi Y hat dikurang 7,76 sama dengan 73,92 per 143 dikali X min 6,5. Nah, kita langsung bisa kerjakan 73,92 dibagi dengan 143 itu akan menjadi 0,52. Terus kita langsung kaliin di dalam kurung dengan X dan min 6,5 menjadi 0,25x min
3,38. Jadi kita sudah dapat persamaan y hat min 7,76 sama dengan 0,52x dikurang 3,38. Nah, min 7,76 kita langsung pindah ruas ke sebelah menjadi y hat sama dengan 0,52x dikurang 3,38 ditambah 7,76. Nah, kita langsung hasilkan menjadi y hat sama dengan 0,52x plus 4,38. Maka persamaan garis regresi yang membuktikan hubungan antara umur dan rata-rata berat badan adalah y hat sama dengan 0,52x plus 4,38. Wah Sobat Matematika, gak kerasa ya sekarang kita udah menuju ke bagian akhir dari video ini. Sekarang kami akan tantang kalian untuk menjawab soal berikut. Ayo siapkan buku catatannya. A. Buatlah diagram regresi dari data berikut. B. Tentukan korelasi pada diagram berikut. C. Tentukan persamaan garis regresi. D. Tentukan residu pada tiap data. Sobat Matematika, sekarang videonya sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video edukasi dari kelompok kami. Sampai jumpa kembali